Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aina Nita Jriani dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi tentang sebuah analisis gaya dakwah Ustadz milenial sebagai tugas akhir dalam mata kuliah Sejarah Dakwah Nusantara. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Kali ini saya akan mengambil contoh yaitu Ustadz Syam. Nah, siapa sih Ustadz Syam ini? Tentu para kaum muda atau milenial zaman sekarang sudah tidak asing lagi dengan Ustadz Syam. Langsung saja, beliau memiliki nama lengkap Syamsuddin Nur Makkah, atau biasa yang dipanggil sebagai Ustadz Syam. Lahir di Maros, yaitu di sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 15 September 1992. Profesi beliau saat ini adalah sebagai pendakwah dan penulis naskah. Nah, bagaimana sih perjalanan karir dari Ustadz Syam ini? Mengawali karir sebagai seorang penulis naskah ceramah untuk Ustadz Maulana, yaitu seorang pendakwah yang saat itu beliau bertugas sebagai pendakwah dalam siaran TV Islam Itu Indah. Tentu kita semua tahu Islam Itu Indah ditayangkan di Trans TV setiap pukul 5 pagi, yaitu habis sholat subuh. Nah, kemudian Ustadz Syam mendapatkan tawaran untuk ikut mengisi acara tersebut bersama dengan Ustadz Maulana, yang dimana mereka menyampaikan dakwah secara langsung. Nah, Ustadz Syam ini dikenal memiliki gaya dakwah yang sangat menyenangkan, yang kemudian mudah diterima oleh berbagai kalangan, baik itu kalangan muda maupun hingga orang tua. Nama Ustadz Syam itu semakin dikenal sangat luas oleh masyarakat ketika ia sering muncul dalam sebuah program televisi, yaitu terkhusus lagi program Islam Itu Indah, yang dipandu bersama dengan Ustadz Maulana dan juga para pendakwah lainnya, seperti ada Ustadz Abi Maki, Ustazah Oki Setiana Dewi, dan tentu saja Ustadz Maulana, dan juga banyak sekali ustadz-ustadz lainnya. Dalam usianya yang terbilang sangat muda saat itu, Ustadz Syam secara langsung mampu mendorong para kaum milenial untuk bersama mempelajari tentang Islam dengan cara yang menyenangkan dan tentu tidak ketinggalan zaman. Jadi dalam setiap ceramahnya, Ustadz Syam selalu menyelipkan candaan, gurauan, ataupun tentang problematika yang dialami oleh para kaum milenial. Selanjutnya, rupanya menjadi seorang pendakwah itu merupakan cita-cita yang diimpikan oleh Ustadz Syam sejak kecil. Oleh karena itu, ia pun bertekad untuk menempuh pendidikannya di pondok pesantren selama 6 tahun. Nah, selama di pesantren, itu Ustadz Syam belajar banyak sekali tentang kitab kuning, kasrah, fikih, Al-Quran, dan juga yang lainnya. Fakta yang menarik dari Ustadz Syam itu beliau sempat mengambil program magister di program tinggi ilmu Al-Quran di Jakarta. Lalu sebelum namanya terkenal saat ini sebagai pendakwah, ternyata Ustadz Syam itu merupakan seorang imam di Masjid Kubah Emas Dian Al-Mahri di Depok.
Nah, dan sekarang kita sering melihat Ustadz Sam di TV, dan juga banyak sekali diundang di stasiun TV manapun untuk berdakwah. Saat ini ia sudah sukses menjadi seorang pendakwah. Gaya dakwahnya yang khas, tidak terlalu serius, dan juga sering mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari ataupun yang sedang viral di media sosial, membuat menarik perhatian, terkhusus lagi bagi para kaum milenial. Apalagi dalam program Islam Itu Indah, ia dan juga para pendakwah lainnya mampu membuat acara tersebut menjadi menarik dan tentu saja sangat mudah dipahami. Nah, pada 12 Maret 2021 kemarin, Ustadz Syam resmi melepas status lajangnya dengan meminang Jihan Salsabila untuk menjadi istrinya. Diketahui Jihan Salsabila adalah seorang selebgram asal Batam. Nah, fakta menariknya ternyata pertemuan mereka berdua awalnya itu bermula dari sebuah aplikasi media sosial yaitu TikTok. Ternyata Ustadz Syam ini selain berdakwah di televisi, ia juga aktif dalam media sosial anak muda seperti TikTok. Nah, Ustadz Syam memberanikan diri untuk berkenalan dengan Jihan. Nah, lama-kelamaan Ustadz Syam mengetahui jika Jihan adalah seorang putri dari pemilik pesantren. Dan kemudian keduanya pun sama-sama membawa hubungan mereka ke jalan yang serius, yaitu ke jenjang pernikahan. Jisham Official. Nah, tidak hanya berdakwah di televisi, sebagai seorang ustadz milenial, Ustadz Syam juga memiliki akun YouTube, yang dimana akun YouTube ini ia gunakan sebagai media dalam menyampaikan dakwahnya. Hingga saat ini, ia memiliki sebanyak 521.000 subscriber dengan 100 video. Akun YouTube-nya itu dirubah semenjak ia menikah, lalu diganti dengan nama Jisham Official, atau yang berarti Jisham, yaitu Jihan dan Syam. Nah, apa saja sih yang dibahas dalam akun YouTube Jihan dan Syam ini? Nah, melalui video akun YouTube-nya, Ustadz Syam dan juga istrinya kerap membahas tentang problematika yang diperbincangkan kaum milenial. Bukan hanya tentang itu, ia dan sang istri juga membahas tentang kehidupan rumah tangga dan juga kerap membagi perjalanan mereka berdua yang memantapkan diri untuk menikah. Bisa dilihat ada gambar di samping, itu salah satu contoh bagaimana YouTube menjadi media dakwah Ustadz Syam, yaitu ada tayangan berdoa lewat lagu dan PUBG tidak haram. Itu artinya Ustadz Syam berusaha dengan gayanya untuk bisa menjelaskan tentang bagaimana sesuatu problematika itu dalam Islam bisa dipecahkan seperti itu. Dan saat ini Ustadz Syam dan juga istri memiliki tayangan baru di akun YouTube-nya yang berjudul Ngaji Syam, yang dimana Ngaji Syam ini mengajak seluruh kalangan, baik itu kalangan tua, kalangan muda, terkhusus lagi kaum milenial, untuk sama-sama belajar mengaji, dan tentu hal ini mendapat respon positif dari para netizen. Bukan hanya itu teman-teman, sempat saat mereka menikah, Ustadz Syam juga mengupload di akun YouTube-nya itu tentang perjalanan mereka, bagaimana bisa memantapkan diri. Seperti ada istikharah, bagaimana mereka berdua saling memantapkan diri untuk bisa menikah, bahwa mereka adalah pasangan yang tepat, yang ditakdirkan, itu ada dalam akun YouTube-nya mereka bahas. Oleh sebab itulah, tak jarang banyak sekali kalangan milenial ataupun kalangan-kalangan orang tua dan juga bahkan anak-anak itu bisa belajar banyak dari dakwah Ustadz Syam. Karena dakwah beliau itu dikenal dengan dakwah yang tidak terlalu serius, tidak terlalu banyak bercanda, tapi
kena gitu. Jadi dakwahnya sangat mudah dipahami, seperti itu kiranya. Ya, baik, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata, ataupun yang lainnya. Karena itu khilaf dalam diri saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.